pinjaman. Sama seperti tadi konteksnya, karena dengan adanya saham pada suatu daerah, maka akan ada sesuatu campur tangan yang tidak diperlukan. Campur tangan dalam hal apa? Pengambilan keputusan pemerintah daerah itu bisa menjadi bias. Oke, misal saya punya 50% saham pada Kota Medan. Mau tidak mau Kota Medan, ya itu yang dihindari. Authority dari kepemimpinan pemerintahan itu menjadi hilang ketika kita melakukan ekuitas. Kayak itu tadi hak dari daerah. Kemudian ada kewajibannya. Kewajibannya adalah menyelenggarakan urusan dan tentunya adalah membayarkan tagihan pihak ketiga. Kita udah minjam, kita harus bayar. Oke, kewajibannya. Bagaimana kalau daerah tidak mau bayar? Nggak boleh, kan itu adalah sebuah kewajiban. Ya, apakah daerah bisa saja gagal bayar? Sama seperti perusahaan, bisa nggak? Bisa tidak daerah itu gagal bayar? Bisa, Pak. Kalau dia bisa, terus bagaimana ceritanya? Biasanya kalau eh, pemerintah daerah gagal bayar itu karena anggarannya defisit, Pak. Ya, Jadi tidak oke. ada Kalau dia gagal sisa bayar, untuk itu. oke, oke. Kalau dia gagal bayar, maka apa yang akan terjadi? Ada permasalahan. Terus bagaimana cara daerah menyelesaikan permasalahan itu? Biasanya sesuai dengan pengamatan saya, Pak, kalau daerah gagal bayar utang-utangnya, pemerintah daerah itu bakalan menjual asetnya, Pak. Oke. Nah, sebelum kita sampai ke menjual aset, maka utang dari pemerintah daerah akan diperjuangkan oleh pemerintah pusat. Kayak bagaimana cara pemerintah pusat menyikapinya? Mengambil dana transfer dari daerah lain. Kayak ada daerah lain yang surplus kemudian dibantu daerah tersebut. Tuh. Kemudian, apakah bantuan dari daerah lain itu cuma-cuma? Gratis enggak? Ternyata secara prakteknya tidak. Itu masih menjadi pinjaman lain, ya. Jadi pinjaman yang harus dibayarkan kepada pihak eksternal itu tetap dibayarkan, misalnya kepada bank seperti itu tetap dibayarkan melalui pinjaman dari daerah lain, dan kemudian daerah tetap harus membayar kepada daerah lain tersebut, ya. Jadi setiap pihak ketiga ini termasuk yang namanya pinjaman dari daerah lain. Ya, itu kalau kalian baca utang atau memberikan utang kepada daerah lain. Mungkin. Tapi saya belum baca tugas kalian. Ya. Kemudian ruang lingkupnya apa lagi? Penerimaan, pengeluaran. Oke, ini umum sudah kita bahas, penerimaan daerah serta komponennya, pengeluaran daerah atau belanja daerah komponennya. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain. Ada yang namanya kekayaan daerah dikelola oleh pihak lain. Oke? Ada yang namanya seperti itu. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ada nggak contoh kekayaan daerah tapi dikelola oleh pihak lain? Ada, Pak. Apa kira-kira? Kalau saya contohkan sendiri di Sibolga kan, Pak, itu banyak pantainya. Cuman Oke? ada hotel di pinggir, kan itu ada pantai. Terus di pinggir pantai itu ada hotel. Tapi hotelnya itu punya swasta. Kan sayang kali, Pak. Harusnya Oke. kenapa nggak pemerintah daerah aja yang bangun hotel. Terus mereka yang eh maksudnya urus sendiri dia punya supaya jadi pendapat. Daerahnya nggak punya duit, gimana membangun hotelnya? Iya, iya. Ya, Tapi konteksnya kan, seperti itulah. Oke, iya. ya, oke. Di mata kuliah lain mungkin nanti kalian akan belajar tentang ada yang namanya BGS, bangun guna serah. Apa itu bangun guna serah? Oke, daerah atau wilayah tertentu tidak punya pendanaan untuk membangun bangunan dalam dokumen perencanaannya. Misalnya dia sudah berencana untuk membangun mall, ya, tapi mall itu mahal.
Kita lanjutkan di link yang sama. Udah tinggal di bawah 1 menit. Link yang sama ya. Oke, kita lanjutkan di room berikut. Pada Jam baru. Link sama. Sama. Pak, boleh Ya. bertanya, Pak? boleh. Kalau kayak Sumatera Utara sendiri kan dia punya 2 plat ya. Maksudnya satu kan untuk yang daerah Tapanuli BB, satu lagi untuk daerah Medan sekitarnya itu kan BK. Oke. Jadi kan kalau orang bayar pajak itu kan semua ke pusat. Bilanglah ke Medan, ke pusatnya Sumatera Utara. Berarti kalau misalnya dari Tapanuli itu masuk ke pusat daerah semua, pusat Medan semua. Ya, itu masuk ke Sumatera Utara ya, masuk ke Sumatera Utara. Nah, tetapi mereka punya catatan. Catatannya apa? Sebenarnya kan dari plat itu juga tahu. BKVA, belakangnya adalah VA itu mengacu ke kecamatan mana, ya, dan sebagainya lah. Jadi mereka tahu, oh ini adalah, kendaraan dari Kabupaten Asan. Oh ini BK juga Sumut, tapi dari kabupaten, dari kota Tanjung Balai dan sebagainya. Nah, kemudian pemerintah provinsi itu akan nantinya membagi, ya, akan membagi itu. Tetap masuknya adalah ke provinsi terlebih dahulu, baru akan dibagikan. Dibagikannya dari mana? Dari catatan plat nomor tadi. Ini nanti akan tetap kembali kepada Tapanuli Utara, kepada Kabupaten Asan, kepada Kota Medan, masing-masing tetap. Tapi harus terpusat terlebih dahulu ke pendapatan Sumatera Utara. Baru Sumatera Utara yang akan mengalokasikannya. Apakah pengalokasiannya itu akan sesuai dengan jumlah kendaraan? Belum tentu. Jumlah kendaraan itu masih hanya menjadi pertimbangan. Oh dari pajak kendaraan itu, karena Tapanuli memiliki kendaraan yang lebih sedikit daripada Medan, maka jatah untuk Tapanuli lebih sedikit. Bisa seperti itu, bisa. Itu adalah pertimbangan dari kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara atau gubernurnya. Ya, jadi tetap harus terpusat dulu, baru itu dibagikan ke masing-masing daerah. Oke? Karena wewenangnya bukan di pemerintah kabupaten kota, tapi di provinsi. Ya. Nah, kemudian tadi kita cerita ke ada yang namanya BGS, bangun guna serat. Ya, build, operate, transfer atau namanya BOT. Itu, build, operate, transfer. Pemerintah daerah pada kondisi itu biasanya mereka tidak punya dana untuk membuat sebuah bangunan. Misalnya membangun mall, tapi tanahnya ada, ya. Nah, kemudian dibuatlah kontrak yang namanya BOT tadi, build, operate, transfer. Yang membangun adalah swasta, yang mengelola nanti swasta. Yang mengelola nanti swasta sampai pada rentang waktu perjanjian. Misal, BOT-nya rentang waktunya 50 tahun. Ya, 50 tahun maka itu akan menjadi gedung milik swasta. Setelah habis 50 tahun, maka bangunan tadi ditransfer ke pemerintah daerah. Hak milik bangunan tadi itu sudah menjadi hak milik pemerintah daerah. Meskipun yang membangun di awalnya adalah swasta, tapi setelah habis kontrak itu haknya ditransfer kepada pemerintah daerah. Ya, jadi banyak konteks. Nah,
Permasalahannya apa? Masalahnya adalah karena jangka waktunya ini terlalu lama. Contohnya ya masing-masing lah. Ada mungkin kalian membayangkan Carrefour, membayangkan eh, yang lagi kasus apa? Center Point kasus karena dia nggak bayar. Ya, ini lagi kasus lah. Itu di tanah pemerintah. Ya, kemudian juga hotel juga ada, misalnya seperti hotel apa sih yang dulu untuk COVID di Medan, yang jalan satu arah, Wisma kah, Pak? bukan hotel Hotel Suci, Pak. Novot, ya Sochi. Hotel Sochi kan baru-baru ini habis apa-apanya habis kontraknya itu ya. Setelah habis kontrak, sebelum ada perpanjangan itu, karena nggak ada perpanjangan itu diserahkan kepada pemerintah daerah, kemudian beralih fungsi menjadi tempat apa kalau COVID lupa saya ini sejenis mengasingkan diri. Ah itulah saya lupa. Tapi untuk tempat seperti itulah Isolasi. karantina, jenis karantina seperti itu. Ya. Jadi ada konteks yang namanya BOT, Build, Operate, Transfer. Daerah yang punya tanah dibangun oleh swasta, dikelola oleh swasta, kemudian setelah habis tempo ditransfer ke pemerintah daerah. Ya, jadi yang memang pada awalnya ada hitung-hitungan lah untung ruginya, apakah 50 tahun itu cukup dan sebagainya. Ya, yang mangkrak sekarang juga jadi apa ya? Jadi nggak guna itu apa ya? Yang deket stasiun kereta api kita ada ya, gedung parkir. Dulu kan itu apa ya? Deket Pegadaian. Nah, itulah pokoknya. Itu juga karena belum ada kejelasannya yang direncanakan pemerintah daerah untuk menjadi gedung parkir, maka setelah habis fungsinya, swasta tidak punya hak lagi untuk menjalankan fungsinya di sana. Itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Kalau sekarang banyak ya, cukup banyak aset-aset pemerintah daerah ya, yang belum difungsikan lagi secara optimal setelah habis masa gunanya seperti itu. Oke, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggara pemerintah daerah atau dengan umum juga menjadi ya karena memang udah punya pemerintah daerah ya, bahwa juga dibahas seperti itulah ya ruang lingkup keuangan. Baru kita mau masuk tentang catat hari ini kita mau membahas tentang SIPD, Sistem Informasi Keuangan Daerah, SIKD, bukan pemerintahan daerah, SIKD-nya. Untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan suatu yang namanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, SIPD itu tadi. Jadi Sistem Informasi Keuangan Daerah menjadi satu kesatuan dalam SIPD. Oke. Terus apa otonomi daerah? Apa rupanya? Ada yang ingat? Pentingnya apa rupanya otonomi daerah? Atau apa itu otonomi daerah sebenarnya? Izin jawab, Pak. Otonomi itu hak daerah untuk mengurus rumah tangganya masing-masing. Hak daerah. Kenapa dikasih ke masing-masing daerah mengurus rumah tangganya masing-masing? Karena negara kita itu menganut sistem desentralisasi. Dulu sentralisasi sebelum ada undang-undang ini. Waktu kalian baru-baru lahir lah, masih sentralisasi di pusat di Jakarta. Sejak ini ya, otonomi daerah yang baru diserahkan kepada daerah. Kenapa diserahkan kepada daerah? Izin Pak menjawab. Mungkin kayak Aceh kan Pak. Jadi kan dia punya dikasih kebebasan untuk mengalokasikan dananya sendiri, maksudnya supaya untuk mandiri gitu Pak. Terlihat kayak Aceh kan dia bisa kasih beasiswa untuk dia punya
eh, anak-anak gitu. Eh, karena mereka punya budaya sendiri yang berbeda mungkin dengan eh, neg- daerah-daerah lain. Oke. Nah, kalau kita tersentralisasi, susahnya di mana? Susahnya adalah untuk mengendalikan daerah-daerah yang letaknya jauh. Satu, susah untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan. Harus hierarki lah. Mungkin pusat nyuruhnya A sampai ke bawah, suruhannya sudah berubah karena kesalahan informasi dan sebagainya. Nah, yang kedua, yang mengetahui tentang potensi daerah itu bukanlah pemerintah pusat, tapi orang-orang setempat daerahnya. Yang tahu Sumut itu, yang tahu misalnya Tapanuli itu kayaknya tentang eh, apa yang ada di Tapanuli? Kayaknya tentang kacang-kacangan, siapa? Orang Tapanuli, bukan orang Jakarta. Nah, dengan pertimbangan itu, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan otonomi daerah. Ya, jadi yang mendasari otonomi daerah itu adalah yang mengetahui kemampuan daerah, kelebihan dan kekurangan daerah itu secara lebih baik, secara lebih pasti itu adalah orang daerah itu sendiri. Sehingga kalau pengelolaan itu diberikan kepada orang yang benar-benar lebih paham, diharapkan hasilnya akan lebih bagus. Ya, itulah kenapa diberikan hak kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Ya, otonomi daerah. Oke, kemudian di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tadi tentang pemerintah daerah, pasal 391 itu mewajibkan. Apa yang diwajibkannya? Yang tadi kita bahas adalah menyediakan informasi pemerintahan daerah. Isinya apa? Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Ya, ada dua yang harus dilaporkan oleh pemerintah tentang pembangunan daerah dan informasi tentang keuangan daerah. Dan hal itu dikelola oleh sistem informasi pemerintahan daerah. Oke, apa aja yang ada dalam pembangunan daerah? Oke, ada informasi pembangunan daerah itu terdiri dari setidak-tidaknya ada aspek geografis. Jelas batas-batas administrasi daerahnya itu apa, kondisi daerah itu bagaimana, ya, bencana di sana itu struktur tanahnya seperti apa, itu dibahas di aspek geografis. Kemudian daerah juga harus menyertakan yang namanya aspek demografi, kependudukannya seperti apa, jumlah penduduknya berapa, penduduknya bagaimana, rasio antara laki-laki dan perempuan bagaimana, seterusnya tentang kependudukan. Itu harus digambarkan oleh pemerintah daerah. Dan karena ini adalah informasi pembangunan daerah, dia harus dilaporkan secara periodik, secara rutin. Aspek geografis, apakah aspek geografis mungkin berubah? Mungkin aja berubah. Kota Medan aja berubah luasnya. Padahal nggak ada yang nambah kecamatannya, nggak ada juga daerah Deli Serdang yang dicangkuli orang Medan sehingga jadi daerah Medan. Enggak. Tapi ada perhubungan sehingga luas kota Medan itu berubah. Kalau kalian cek dokumen-dokumen dari BPS, maka luas kota Medan itu bertambah. Ya, bertambah bukan karena dari sedang sana dicangkuli diklaim sebagai kota Medan, enggak, tapi memang karena ada kesalahan-kesalahan perhitungan luas sebelumnya seperti itu. Ya, dan itu harus disajikan oleh pemerintah. Sebagai geografi tadi tentang kependudukan, grafis ketergantungan antara yang pengangguran dengan yang bekerja dan sebagainya, semua disajikan oleh demografi. Kemudian ada cerita tentang potensi sumber daya daerah. Daerah ini bagusnya apa sih? Keunggulannya apa? Produk unggulannya apa? Produk turunannya apa? Apakah ada potensi ekspor dan sebagainya? Semua termasuk dalam potensi sumber daya daerah. Nah, karena konteksnya sumber daya, ketenaga kerjaan juga bagian dari sumber daya, yaitu sumber daya manusia. Mungkin sekarang lebih cocok disebut dengan modal manusia, human asset, seperti itu. Ya. Kemudian aspek dari ekonomi dan keuangan. Perekonomiannya seperti apa? Pertumbuhan ekonominya, tingkat inflasinya, pengendalian terhadap inflasinya seperti apa, dan sebagainya lah. Pendapatan per kapitanya juga, sehingga terlihat apa saja yang dimiliki oleh daerah. Kemudian masuk aspek-aspek seperti kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Penyelenggaraan pemerintahan ujung-ujungnya apa? Harapannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ingat, tujuan dari adanya pemerintahan daerah itu bukan membuat daerah menjadi kaya, tapi mensejahterakan masyarakatnya.
Lalu bagaimana kesejahteraan masyarakat saat ini? Itulah digambarkan dalam informasi pembangunan daerah, termasuk daya saing daerahnya dan bagaimana pelayanan-pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan umum seperti apa? Termasuk salah satunya adalah akses sanitasi, akses air, layanan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Ya, itu digambarkan di informasi pembangunan daerah. Kemudian kita cerita informasi keuangan daerah. Ya, kita cerita informasi keuangan daerah. Di pasal 393-nya, dia cerita bahwa informasi keuangan daerah itu paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Kemudian ada pertanyaan, untuk apa daerah harus mempersiapkan hal ini? Ada yang tahu? Untuk apa kira-kira? Izin menjawab, Pak. Yuk, jadi. Baik, Pak. Menurut saya, pemerintah daerah itu wajib mempersiapkan informasi keuangan daerah itu nanti supaya tahu juga nanti pemerintah pusat bagaimana realisasi pembangunannya, Pak. Karena nanti kan ujung-ujungnya informasi keuangan daerah ini kan dikirim ke BPK kalau nggak salah, Pak. Dan juga salah satu hal yang lainnya itu menunjukkan transparansi juga kepada masyarakat daerah juga apa saja yang dilakukan pemerintah daerah itu sendiri, Pak. Menurut Jerry ada dua komponen utama. Yang pertama adalah pelaporan kepada pusat tentang realisasi anggarannya, dan yang kedua adalah untuk informasi publik pada masyarakat seperti itu. Nah, kalau kata undang-undang, ya, kalau kata undang-undang itu adalah di pasal keduanya, di pasal yang sama ayat keduanya, katanya adalah pertama untuk membantu kepala daerah, ya. Jadi sebelum itu memang akan membantu pusat, ya, membantu nasional, tapi juga itu akan membantu kepala daerah. Untuk apa? Menyusun anggaran daerah selanjutnya. Dalam RPJMD kan kalian bahas waktu UTS itu kan, dia membuat informasi keuangan dari 5 tahun sebelumnya untuk menyusun anggaran daerah 5 tahun ke depan. Itu salah satu poin dari informasi keuangan daerah itu disajikan. Selanjutnya apa? Dibantu lagi kepala daerah. Kepala daerah juga akan dibantu dalam membantu merumuskan kebijakan keuangan daerah. Waktu UTS juga ada kan, kalian bahas tentang kebijakannya ngapain sih, bagaimana cara peningkatan pendapatan, bagaimana cara pengelolaan belanja daerahnya, bagaimana cara pengelolaan pembiayaannya untuk mengoptimalkan keuangan daerah. Ada lagi kepala daerah yang terbantu. Untuk apa? Mengevaluasi kinerjanya. Kalau ada anggarannya, kemudian ada realisasinya, maka dia bisa mengevaluasi. Sebelum pusat mengevaluasi, daerah juga perlu melakukan evaluasi kinerja keuangan daerahnya. Bukan berarti daerah merencanakan, daerah tinggal nunggu hasil evaluasi pusat, tapi daerah lah yang secara mandiri mengelola dan mengevaluasi hasil kinerja keuangan daerah itu seperti apa. Kemudian membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah. Ya, bagaimana perkembangannya dan sebagainya lah, itu dari data statistik anggaran daerahnya. Mendukung keterbukaan informasi, ini juga tadi sudah disampaikan Jiri, ya, keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kemudian penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah secara nasional, ini juga poin yang disampaikan Jiri tadi. Bagaimana ini disampaikan kepada nasional sehingga disusun indikator-indikator dari pemerintah pusat, apakah kinerja secara nasional itu bagus atau tidak. Kemudian melakukan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Ada ternyata ayat 3-nya. Ayat 3-nya menyebutkan bahwa informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebelumnya itu harus mudah diakses oleh masyarakat. Ya, ini adalah pasal 393 ayat 1, 2, dan 3 dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ada objection. Benarkah demikian terjadi? Apakah poin E itu tercapai? Poin E, F, G itu tercapai? Ada yang masih ingat poin E itu apa? Apa tadi poin E? Sengaja keterbukaan informasi, Pak. Tentang apa? Tentang keterbukaan informasi, Pak. Keterbukaan informasi kepada
publik, dan ayat 3-nya menjelaskan bahwa itu harus mudah diakses oleh masyarakat. Ya, benar demikian. Silakan diskusi sebentar. Benarkah demikian? Saya dengar bahwa keuangan itu harus transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Secara praktek, apakah itu benar terjadi? Secara prakteknya tidak, Pak. Contohnya, Menurut kamu tidak? Oke, contohnya? ketika UTS kemarin, saya mencoba untuk menganalisis keuangan daerah kabupaten saya, Pak, di Simalungun. Ternyata di website Oke, pemerintahnya tidak ada, Pak, untuk RPJMD-nya. Dan laporan APBD-nya juga hasil scan kertas, Pak. Jadi nggak ya, banyak sesuai. ya. Banyak yang hasil scannya kertas gitu ya. Nggak bisa dikontrol ya, nggak bisa harus membaca pelan-pelan seperti itu ya. Banyak SDM-nya belum sampai menggunakan teknologi itu. Mungkin seperti itulah kasusnya. Ada yang lain? Apakah mungkin kalian menganggap ini sudah sesuai? Dia diskusi mas ya, discussion time. Sebelum hakim Mungkin memutuskan. Oke, Agnes? izin Pak. Mungkin kan kalau misalnya informasi keuangan itu harus transparan dan mudah diakses, sebenarnya harus kan. Tapi kan kalaupun udah ada dia punya data itu, kayak yang kemarin itu kan RPJMD Medan 2021 sampai 2026, itu banyak yang ke skip Pak. Jadi misalnya kayak kemarin tuh kan ada gap dari antara 2016 sampai 2021 itu dengan 2021 dengan 2026 transfer kekayaan, aku lupa kayak mana itu Pak. Pokoknya transfer gitu. Terus aku carikan ke bawah kan Pak. Informasi mengenai transfer itu untuk apa dan ngapain itu nggak dijelaskan itu untuk apa gitu. Jadi sebenarnya untuk rancangan dia punya informasi keuangan tentang rancangannya itu udah bagus, cuman ya maksudnya nggak betul-betul detail gitu Pak. Orang nggak tahu ini maksudnya masuknya kemana, terus didapatkannya melalui apa, terus nanti akan dialokasikan untuk apa. Masih belum tahu gitu Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Izin Pak, Oke. Eh, saya juga setuju dengan Omai Pak. Saya juga ada terkendala di bagian RPJMD yang saya teliti, yaitu RPJMD Karo. Nah, website dari Tanah Karo itu tidak menyediakan RPJMD-nya sendiri, jadi saya peroleh datanya itu langsung saja meminjamkan RPJMD-nya itu Pak ke catatan sipil. Kebetulan Anton. saya kan tinggal tinggal di situ Pak. Jadi seluruhnya memang disampaikan situ Pak. Cuma yang saya dapat kendalanya itu bab 3-nya terlalu singkat Pak, terlalu sederhana. Dia cuma menyampaikan laporannya ini neraca inilah APBD, realisasi APBD-nya, tapi detail-detailnya itu nggak disampaikan. Jadi sebenarnya kita nggak tahu dari mana sih ini sebenarnya secara pasti dan dari mana jalurnya gitu Pak. Saya seperti itu Pak. Ya. Oke. Ada lagi yang lain yang menemukan kasus yang lain? Yang sama juga boleh sharing-sharing aja. Semua mengerjakan UTS-nya, dulu tanya. Oke. Nah, memang konteksnya adalah harus transparan dan mudah diakses. Nah, ini adalah kita harus mendefinisikan dulu apa yang disebut dengan transparan dan apa itu disebut dengan mudah diakses. Nah, itu pula. Oke. Kalau kita cerita dokumen dari BJMD, mereka ada kalanya kendala-kendala seperti itu terjadi. Bahkan ketika sistem pelaporan belum menggunakan sistem pelaporan digital, sama seperti yang dialami oleh Jere, mereka tidak mengupload. Memang tidak mengupload seperti itu, tapi ada di Bapedanya, biasanya di Bapeda itu ada atau di arsipnya. Sebentar ya, sepertinya ada masalah teknis terkait ujian. Oke, kita lanjut ya.
Nah, eh, karena tadi kita cerita LPGPD ya, mulai dari LPGPD itu tahun 2005 masih sangat jarang ya, masih sangat jarang menggunakan internet pada masa itu terutama di daerah-daerah. Nah, karena hal itu terjadi, maka banyak kendala. Banyak kendalanya di mana? Mereka tidak punya arsip dalam bentuk digital sebelumnya. Juga ada kendala pada saat mau melakukan evaluasi karena LPGPD 20 tahunan, evaluasinya baru dilakukan di tahun 2023-2024, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Kendalanya di mana? Banyak dokumennya sudah hilang. Lalu bagaimana membuktikannya? Susah sekali. Itulah yang kemarin terjadi pada saat melakukan evaluasi jangka panjangnya sebelum kita menyusun evaluasi jangka panjang 2025-2045. Tapi dalam konteks ini kita bukan hanya mengacu kepada FPJMD saja. Ini mengacu kemana? Ada yang namanya laporan kinerja instansi pemerintah, LAKIP. Ya, LAKIP inilah yang sebenarnya memberikan gambaran detail tentang kinerja pemerintah itu ngapain aja sih, anggarannya digunakan untuk apa, programnya apa, dari program itu berapa yang ya misalnya dari program beasiswa itu berapa sih anggaran yang diberikan. Disitulah yang harus kita evaluasi terkait dengan laporan penggunaan anggarannya masing-masing instansi pemerintah. Kalau ini ceritanya adalah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana. P P3 ya, P3A KB seperti itulah penyesuaian namanya. Nah ini mohon maaf saya sensor karena saya belum izin dari orangnya. Tapi kontennya seperti itu, contoh dari Provinsi Sumatera Utara. Ternyata ada dan kita tidak tahu. Nah, jadi secara teknis justru ada lagi enggak? Ada nggak? Ada. Halo Kak. Konteks mengumumkannya dapat ya. Jika ada tadi keuangan daerah wajib bisa tadi menyelenggarakan dengan negeri. Nah, peraturan-peraturan pemerintahan itu akan mencoba pada Permendagri, peraturan Menteri Dalam Negeri. Penyusunan anggaran RPJMD dan sebagainya itu juga diatur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Bagaimana tata cara pembuatan tabel-tabelnya, pelaporannya, semuanya sudah ada. Tujuannya apa? Agar laporan itu menjadi satu format. Semua daerah formatnya sama yang dilaporkan. Kendalanya apa? Yang kalian temukan di lapangan, banyaknya formatnya beda. Ada yang bab 3-nya ringkas, ada yang bab 3-nya jelas, padat, ada yang bab 3-nya slema dalam artian apa? Sangat banyak tapi entah apa yang dibahas. Nah, jadi seperti itu. Untuk menghindari hal itu, risiko-risiko seperti itu, dibuatlah standarisasi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang penyusunan dokumen perencanaan seperti itu. Ya, kemudian pemerintah daerah yang tidak mengumumkan, nih lihat. Kalau dia tidak mengumumkan, ada sanksi. Meskipun sanksinya adalah teguran tertulis. Nggak sampai dipecat. Hanya berupa teguran tertulis. Ya. Kalau dia gubernur,
yang memberikan teguran adalah menterinya. Kalau dia pemerintah daerah, kecamatan, kabupaten atau kota, maka ditegur oleh gubernurnya. Oke, satu tingkat di atasnya. Gubernur bukan presiden ya, tapi menterinya. Nggak ngurusi kali presiden itu sama gubernur. Oke. Nah, kemudian sudah dapat sanksi sanksi teguran 2 kali berturut-turut dan tetap tidak melaksanakannya, maka barulah kena sanksi pembinaan. Ya, pembinaan bukan dipecat. Ya, pembinaan itu dalam artian seperti apa? Kok bisa sih nggak lapor? Masalahnya apa? Cerita dong. Seperti itulah konteks pembinaan. Sehingga kedepannya itu akan dijalankan. Ya, jadi hukumannya masih relatif ringan lah, nggak berat-berat kali. Karena hukumannya seperti ini ya banyak daerah sekedar jadi itulah teksnya tentang informasi keuangan daerah ini. Oke, kemudian tadi ceritanya adalah ke level nasional, ya. Nah, untuk level nasional, maka pemerintah daerah perlu melaporkan APBD, ya, anggarannya itu paling lambat dilaporkan bulan Januari. APBD untuk tahun berjalan, isinya adalah tentang anggaran, ya. Tahun 2024 ini mau ngapain? Itu sudah harus sampai dokumennya di Januari 2024 anggarannya. Laporan realisasi semester 1 yang belum diaudit, ya, unaudited, itu paling lama bulan Juli. Nah, kemudian laporan pertanggungjawaban setelah diaudit paling lama bulan Agustus. Isinya apa? Realisasi dan laporan-laporan keuangan daerah. Ada yang tahu nih apa? LO, LPE, LPSAL? Ada yang tahu? Neraca, oke lah, semua udah tahu. Haruskah udah tahu semua catatan laporan keuangannya semua udah tahu. LO apa? Suka-suka pemerintah, dia suka pakai singkatan memang. LO adalah laporan operasionalnya. Laporan operasional penggunaan dana, penggunaan belanja-belanja operasional itu seperti apa? Itu adalah LO. LPE, laporan pergeseran ekuitas. Ya, misalnya ada penambahan aset, penambahan ekuitas, penambahan modal sendiri, penyertaan modal dari unit daerah lain, itu ada di LPE. Ada lagi LPSAL. Apa LPSAL? Sisa lebih anggaran. LPSAL itulah yang nanti menjadi cikal bakal yang kalian kenal dengan istilahnya SILPA, sisa lebih penggunaan anggaran. Kalau di RPJMD bab 3. Ya, laporan-laporan yang nanti akan dilaporkan ke SIKD. Nah, baru boleh dilakukan yang namanya perubahan. Misal, kita menganggarkan tahun ini pengeluaran itu 500 juta. Ya, sampai setengah semester di bulan waktu kalian laporkan sampai bulan Agustus itu realisasinya baru 100 juta. Mungkin karena ada kesalahan perhitungan sehingga dilakukan penyesuaian melalui APBD perubahan. Kenapa harus ada APBD perubahan? Karena pada hakikatnya program itu harus sejalan dengan perencanaan. Ternyata perencanaannya keliru. Karena perencanaannya keliru, maka direvisi pada APBD perubahan. Ya, APBD perubahan bukan berarti setiap kali keliru langsung boleh dirubah, enggak. Hanya sekali, biasanya sekali, tapi kadang-kadang sampai 3 kali juga per triwulan. Tapi biasanya cuma 2 kali. 1 kali lah paling banyak di bulan 6 sampai bulan 8 seperti itu. Ya. Kemudian ada dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, ini juga menjadi sebuah laporan ya, laporan lain yang akan disertakan kepada SIKD nasional, keuangan daerah secara nasional, dikumpulkan oleh dari seluruh pemerintah daerah kepada pusat. Ya, sistem informasinya lah. Lalu untuk apa data-data itu? Membantu merumuskan kebijakan, analisis anggaran daerah. Misalnya nanti, ini daerahnya ternyata sudah mandiri, nggak usahlah kita kasih dana transfer lagi. Kita kasihlah transfer ke daerah yang lebih membutuhkan, seperti itu ya, dari data-data SIKD. Karena kan memang salah satu konteksnya kalau kalian lihat di bab 3 RPJMD itu adalah dana transfer pemerintah. Tapanuli Utara, entah kenapa sampai sekarang mereka masih berharap pada dana transfer. Kalau kalian lihat dari dokumen perencanaannya, dia tidak pernah bergerak lebih dari 12%. Sekarang malah turun menjadi sekitar 10% kemandirian daerahnya. Ada masalah, salah satu konteksnya adalah memang seperti tidak ingin mandiri, seperti itulah. Kalau kita bisa bilang seperti itulah. Upaya-upaya untuk memajukan PAD-nya itu belum terlihat. Karena kan untuk menghasilkan PAD, pemerintah perlu apa? Perlu sumber-sumber PAD. Kalau nggak ada sumber PAD, bagaimana mengangkat aja?
Kalau misalnya pemerintah mau memperoleh pajak restorannya ngasih dananya, belum Bisa. tentu. Restoran akan mikir Iya. apa rupanya sudah diberikan pemerintah daerah pada kami. Nah, untuk menghindari hal-hal inilah maka pemerintah harus memberikan kontribusinya dulu. Kalau dari dulu misalnya UKM itu dibantu pengurusan izinnya, dibantu pemasarannya. Kalau suatu saat pemerintah datang minta pajak, mereka juga akan senang. Oh iya, aku dulu dibantu. Tapi bayangkan kalau UMKM ini nggak pernah diurus, tahu-tahu diminta pajak 10%, nggak ada bantuan dari pemerintah. Senang dia, ya nggak senang karena memang nggak pernah merasakan manfaatnya. Beda kalau dari awal itu dibina. Ya, seperti itulah bagaimana perencanaan pemerintah daerah itu untuk mendorong sumber-sumber PAD. Ingat ya, sumber-sumber PAD nanti coba kalian baca-baca sendiri lagi. Kemarin juga sudah sempat kita bahas sebagian apa-apa saja sumber-sumber PAD itu. Ya, oke. Chapter Sistem Informasi Keuangan Daerah sampai di sini aja. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan nanti coba masing-masing cari lakip. Cari lakip tentang apa ya terserah, bebas. Baru kalian lihat isinya itu sebenarnya tentang apa sih lakip. Boleh 1 tahun aja boleh, karena lakip biasanya tahunan itu laporan kinerja pemerintah tahun sekian. Ya, boleh membandingkannya secara periodik 5 tahun terakhir itu boleh sekali, makin bagus. Tujuannya bukan nambah-nambah tugas kalian, enggak. Tujuannya adalah kalian melihat sendiri lah kira-kira apa sih sebenarnya yang dilakukan pemerintah daerah dalam laporan kinerjanya itu, benar nggak laporan kinerjanya itu sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Karena ini berbau tugas dan berbau seolah-olah mewajibkan kalian untuk membaca lakip tadi sendiri, coba nanti dibuat dalam bentuk presentasi aja, dalam bentuk PowerPoint. Ya, dalam bentuk PowerPoint, buat pasangan aja lah, satu laki boleh dibahas dalam 3 orang. Daerahnya bebas, bukan berarti harus Medan, bebas mau daerah mana terserah. Ya, Thank you. kelompoknya cari sendiri, udah besar semua, udah dewasa. Oke, ada yang mau tanyakan karena Pak, kelompok kemarin aja boleh? kemarin borong rupanya. Berapa ya? 5 kayaknya Pak, Enggak. satu kelompok. Ada banyak kali. Tapi nggak apa-apa udah. Saya pun lagi malas kok. Udahlah, 5 orang. 5 orang satu kelompok Ya, Pak. kelompok yang lama. Oke, boleh. Nggak apa-apa. Oke Pak. Oke, lagi? Tugas nih. Besok kita jam berapa? Oh, nggak santai aja lah. Udah ya. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Untuk kelas pengganti, saya rasa di hari Senin atau Selasa saya oke, nggak ada masalah. Tergantung dari kalian. Coba nanti tentukan aja jadwalnya ya. Senin atau Selasa saya bisa kosongkan jadwal. Oke? Oke, Pak. Buat